Nggak ada satupun kan. Bahkan orang-orang lama yang membantu membangun karirnya SW di girl band itu aja sampai ngejatuhin. Ada nggak, coba kasih lihat gua satu aja. Satu aja. Dari dunia entertain, dunia artis. Satu aja. Ada yang bela mati-matian SW. Satu aja ada selebriti atau ada streamer TikToker besar yang punya pengaruh yang ngebela SW. Satu aja. Coba. Nah. Coba. Infotainment satu aja. Gosip ada yang ngomongin baik tentang SW. Mau gosip-gosip yang ada di Indosiar, di SCTV, di Trans TV, Trans 7, bahkan sampai sekelas Insert Live, ya, Insert Gosip. Kurang bagaimana tiap hari mereka nyindir-nyindir SW. Udah sampai nasional TV loh, nggak ada satu aja. Coba, kata gue kasihan sebenarnya SW juga gitu loh. Dia udah tahu bahwa dari pihak dunia sejawatnya aja nggak ada yang ngebela gitu. Hanya fans-fans militannya aja, hanya bergerak di situ. Udah gitu fans-fansnya juga pada dongo lagi. Dikasih realita, masuk kiri keluar kanan, gimana tidak tambah pembentukan citra SW ini jadi seperti ya udah aja artis online gitu kan. Artis online yang pernah nikah sama selebriti besar, udah begitu doang. Iya kan? Coba apa yang bisa dibanggain? Oh itu artis ini ngebela SW, artis ini angkat bicara, artis ini dukung. Sekalian dari pihak hukum yang ngebelanya SW, avokat sakit jiwa. Bapak Jailuddin MZ itu, ya kan? Bener, artis online paling fenomenal. Sekarang kalian lihat aja jualannya aja udah bobrok jatuh begitu. Sampai kemarin saking produk pribadinya SW banyak nggak sold out, sampai kemarin dia harus live jualan produk orang. Mohon untuk orang kasih ke kita biar kita jualin. Itu juga begitulah. Apa mah? Benar, nama Ruben termasuk artis papan iya. Masih. Ya namanya karma gitu. Guys, di tap love ya. Makan dong semuanya. Oh, masa mau dikasihin? Koleksi kerupuk kita bahagia. Sakit sikil mana itu? Ih. Nih tadi si Herman motor kan pasti masih di sana ya. Dia nunggu aku keluar. Jadi dia mau loncat nggak nyampe ke aku gini. Buk, sampai aku lempar ke belakang. Sampai si Briti juga udah capek ininya ngalanginnya. Gitu guys. Bang spill istrinya itu mama bukan istri. Cie, Koko RO. Apa nama panggilannya sama Cika Jessica? Jusika. Cile, kata Risuka ya. Risuka kata dia. Ruben Cika gitu kan. Belum, Dokcin belum berhubungan. Masih bujangan, Dokcin. Maksudnya nggak jomblo, maksudnya pacaran, tapi belum nikah. Nanti masih nyari-nyari dulu di dating app. Free kontrak setiap berapa tahun sekali ganti gitu kan, coy, amit-amit. Yes, RV, Rucika, cie. Kemana atuh Rucika, katanya. Di Rucika bebek, katanya. RO banyak yang dukung karena reputasi dia bagus selama jadi artis. Iyalah, siapa yang ngebela, coba. Sampai artis-artis senior Iis Dahlia aja sampai ngomong ya.
percaya dengan namanya pinjol. Ruben kena pinjol. Enggak, saya nggak percaya seorang Ruben kena pinjol. Kalau ada apa-apa saya juga bisa ngasih, dia bilang gitu. Ada nggak di infotainment yang diwawancara artis aja ngomongin tentang pendapatnya tentang SW? Ada nggak? Ada yang mau jawab nggak? Kagak ada. Dia mah terkenalnya cuma di sosial media aja karena Ruben gitu kan perkaranya. Tapi kan yang disorotnya Ruben. Si SW apa yang mau disorotnya? Giliran diwawancara sama wartawan aja kabur, belum juga ngomong. Padahal itu di pengadilan, ya kan? Iya, lagi live tadi pagi aku juga nonton itu si Koko RO lagi sarapan rucika. RO lagi aktif, lagi ini ya, lagi di apa? Villa ya. Lagi ngapain sih di sana? Jika kalau ada gunung di depannya juga didorong, ya Allah. Ya kan? Saya sebagai siabang aktif banget. Saya sebagai netizen juga pilih-pilih kalau mau bela artis kok, bukan asal. Dokcin waktu pertama, Dokcin ini jarang banget loh sebenarnya ngomongin masalah artis. Ini baru pertama kali sebenarnya. Tapi gini, aku tuh melihat Koko RO sama kayak citranya itu almarhum Vidi Aldiano. Ya, Vidi Aldiano yang benar-benar dihormatin gitu di dunia entertain, seniorit, nyaris tanpa gunjang-ganjing di dunia online, di dunia gosip gitu loh. Dan memang kita nggak bisa pungkiri ya, setelah kayak mulai ada percikan-percikan dari pihak sana, ada preskon tentang masalah nafkah, ya kan, nafkah, masalah segala macam, tiba-tiba preskon apa kan, sebenarnya kita mah nggak pernah tahu. Tiba-tiba aja muncul, nggak ada angin nggak ada hujan kan, kebrok marah ini kan, kayaknya tuh langsung keruh dari pihak kuasa hukum sono, ya kan. Terus tiba-tiba Cangcong itu, aku nggak tahu, tiba-tiba langsung naik pitam aja. Kok gini ya, kata gue. Masalahnya yang dikenain itu adalah orang yang dihormati di dunia entertain gitu loh. Ada apa ini gitu. Rutin pelajari, wah kurang ajar banget nih kata gue. Jadi present ke masyarakat untuk masalahnya ini tuh secara kasar banget. Secara kasar dan diadmitted lagi. Bener-bener diakui gitu, benar-benar diakui dan benar-benar kurang ajar menurut gue. Terus ada juga pelibatan anak-anak, adanya juga birahi live gitu kan. Kata gue ini apa sih, kata gue. Kacau banget di awalnya munculnya. Kacau itu benar-benar kacau banget, benar-benar huru hara, tau nggak? Apaan, kata gue, kok ngehina orang begini banget ya, malu-maluin banget gitu kata gue. Udah gitu kan kasusnya lagi kasus yang kurang lebih bersamaan dengan munculnya Bounty Hunter ya. Itu juga yang Bounty Hunter tuh udah mulai kacau tuh. Banyak oknum-oknum yang mereka sendiri juga nggak tahu mereka mau ngapain karena FOMO. Jadi kacau, startnya aja nggak rapi si SW ini sama tim-tim anggota-anggotanya yang apa berada di sekeliling RO, ya kan? Terus mereka kayak watados lagi. Pada kayak watados semua gitu. Si ikan pesut penguin tralatrili muncul di live kayak maju tanpa dosa gitu kan. Manda juga dengan teriak-teriaknya muncul ke layar tanpa dosa. Kata gue ini bener-bener udah dajal semuanya. Kacau menurut gue emang. Mungkin ini ujian untuk RO, yang penting RO sabar dalam menjalani ujiannya. Iya, Dokcin mah udah apapun hasilnya finger cross kalau minggu depan itu udah ketok palu, karena kalau menurut prosedur harusnya gitu ya. Dokcin menghargai dan salut sama perjuangan Koko RO sampai berada di titik sekarang, memperjuangkan apa yang setidaknya menjadi jalan terakhir dia gitu loh. Aku nggak tahu kalau memang Koko RO masih punya kekuatan untuk buka berkas perkara ya. Karena kalau memang Koko RO masih mau memperjuangkan setidaknya untuk nama baik, ya kan? Dan masih mau memperjuangkan sejauh mana sih gue bisa. kalau memang belum bisa untuk
dikasih kerenggangan dengan memberikan waktu ekstra gitu kan, dan buka perkara aja udah tanggung gila, mungkin Kokoero masih akan mencoba gitu. Apapun hasilnya yang penting udahlah. Yang penting habis dari situ masing-masing udah. Ya. SW dengan berondongnya. Dan rumah sayang banget ya. Kata gua mah sayang banget ya. Dalam kisah akhirnya SW harus berakhir di rumah kontrakan. Gila, dari bergelimang harta, lu sampai bela-belain tinggalin itu rumah yang lu idam-idamkan ini Cilandak, berakhir di rumah mewah yang mahal tapi ngontrak. Ya kan? Berakhir di rumah kontrak sama lu harus ngebiayain segala macem, plus lu harus ngebiayain si bos. Ya akibat ulahnya sendiri. Iya, Dokcin bilang RO ada salahnya. Namanya manusia nggak luput dari salah. SW juga ya, tapi setidaknya lu apa kayak gitu loh, satu tanah sebidang yang di Rempoa paling ya. Tapi di Rempoa kan itu banyak kisah pelik di rumah sana. Ya kan? Mau gonogini, rumah belum lunas mah kagak bisa digonoginiin. Kecuali satu pihak mau beresin, tapi kan itu kan polemik juga. Di situ kan ada uang bersama. Itu aja kalian harus beresin lagi kan. Baru ada tuh gonogini bisa bagi-bagi tuh. Walaupun sebenarnya Kokoero mah udah ngasihin aja itu rumah mah, nggak ada gonogini sebenarnya mah. Dari awal juga kan ini apa namanya rumah Cilandak, pembagian hartanya kan waktu secara kesepakatan bersama waktu tahun kemarin kan gitu. Silahkan Cilandak mah ambil, rumah Rempoa ambil, saya ambil villa sama apartemen kan gitu Kokoero. Ya kan? Nyegi aja, tapi harus selesaikan secara bersama. RO kan pengennya begitu, masih ada tanggung jawab. Mau selesaikan sepihak, kalau mau dibebanin ke lu nya jahat. Masa nama gue mau dihapus? Malin uangnya, tidak semudah gitu Fulgoso. Seikhlas-ikhlasnya Kokoero, hari begini nggak akan dibuat gampang, dipersulit lo. Ya, kita battle. Gue udah cukup. Ya kan, ngasih toleransi. Gue udah cukup, namanya lu udah jadi mantan istri. Gue royalin ke lu, gue iya-iyain aja. Tapi untuk kali ini gue coba kita buat perang. Sampai mana lu bisa. Untuk yang Cilandak nggak dulu, enak aja. Lu mau ngapus jejak, nanti lu membuat karya cerita apapun itu, ya kan, seenak jidat. Emang ada duit ya untuk nyelesain semua utangnya? Orang dia sendiri di podcastnya Densu bilang 11 M aja nggak sanggup. Dan kenyataannya ternyata 14 M malah yang keluar, kata Bapak Minola yang sebenarnya. Angkanya aja lu nggak tahu. 11 M mau tuh lunasin 11 M tuh rumah utang. Bisa. Ya kan? Setelah denger kaget, aduh 11 M ternyata yang harus dilunasin ke bank untuk rumah Cilandak gitu kan. Nggak mati gaya kan? Daripada lu 11 M bayar rumah itu, mendingan lu beli 1 unit rumah. Ya kan? Udah gitu sekarang rumah yang di Pondok Indah ngontrak lagi. Ya, udah makanya ini diem, prosedural, jangan banyak tengil ya kan? Ada tahu susu, apalagi yang pergi ke Dukalara itu katanya, yang ke Sukabumi itu, ya kan, belum lagi melepas harta, belum lagi melepas namanya kutukan-kutukan tertentu itu. Serem banget. Thank you, ini siapa sih? Pemujanya bilang lagi beli rumah. Ya, bagus lah beli rumah. Ya, biar tenang hidup, karena ini udah mau beres. Ya kan, beli rumahnya, masalahnya rumahnya ukurannya segede apa? Junjungannya Acarin SW juga mau bikin catatan. Iya, itu audit ya. Kalau untuk audit sejauh ini belum ada pelaksanaan. Ya kan? Jadi sebenarnya masih fokus hak asuh anak dulu sampai ada sebuah putusan. Karena kan kemarin juga baru pengumpulan
tugas yang diberikan sama hukum mediator. Nah, jadi kan minggu depan kemungkinan itu hasil. Makanya kan tadi Dokcin bilang minggu depan itu bisa aja ketok palu untuk hasil akhir atau hasil tentatif. Tergantung mereka mengajukan untuk perpanjangan nggak untuk sidangnya. Kalau mereka memilih untuk tidak memajukan memperpanjang, mengajukan untuk perpanjangan sidang hak asuh anak, ya agenda selanjutnya ya nggak tahu apakah mereka akan buka berkas perkara, tuntutan dan yang dituntutnya apa aja, kemudian audit itu masuk ntar gitu. Tapi kalau mereka memilih minggu depan, ini kalau ngomongin prosedural ya, aku nggak tahu kefleksibelan dari sidang ini bisa di extend apa enggak, gue nggak tahu. Apakah memang harus hanya 30 hari, apakah memang harus mereka mengajukan dan persetujuannya mereka kerjasamanya nggak sepemikiran atau itu kan segala macam ya. Tapi kalau misalnya minggu depan itu udah beres, kalau hasilnya gagal, ya mereka harus kembali lagi ke Pakem sana, mereka harus buka agenda baru ke pengadilan untuk masalah harta jadinya ntar. Masalah tentang pengadilan yang tidak hanya masalah hak asuh, tapi gono gini lah ntar. Nanti masalah tentang pembiayaan, nanti masalah tentang ganti rugi satu sama lain. Nanti juga itu mah ribet kalau kata gue mah. Ya kan? Tapi kalau misalnya udah ditentuin ketok palu si ibu hakim mediatornya udah, saya telah membuat keputusan dari tugas yang sudah kalian jalani selama beberapa minggu ini. Saya menentukan bahwa yang dapat hak asuh anak siapa dan bagaimananya gitu. Kalau tidak salah dengar, Bapak Minola bilang audit masuk, tapi kan masuk dalam arsip dulu. Sekarang kalau misalnya mau masukin audit, kan mereka masih sidang mediasi. Ya kan masih sidang private, hanya bertiga. Hukum mediator, RO sama SW. Kan tim kuasa hukum pengacara belum boleh ikut andil. Makanya data semua masih tertahan. Ya mereka mungkin tiap hari mereka tambahin bukti baru, realita baru, ya kan, senjata-senjata baru. Ya Bapak Minola juga sama. Kan pihak pengacara masing-masing nggak tahu. Agenda yang dibicarakan di dalam itu kan hanya mereka bertiga yang tahu. Bahkan kan setiap di preskon aja mereka nggak bisa jawab karena dimintakan rahasia dan mereka sendiri juga nggak tahu. Jadi sidangnya ini tuh ibaratnya masih season pertama. Season kedua kalau ada extensionnya. Nanti yang bakal masuk ada berkas perkara, perdebatan buka-buka aib, bukti. Nanti tidak hanya hak asuh anak aja, nanti akan memperdebatkan dari hartanya, keuangan, kewajiban, tuntutan, ganti rugi. Wah, nanti mah lebih parah lagi. Tapi apakah Koko RO masih ada tenaga ke sana? Dia aja udah